Perkenalkan, nama saya Gusti Made Arya Sastrawan SE, NIP 19730405-2009-01-1006. Saya bertugas di Satpol PP Kabupaten Buleleng. Saya ditugaskan di penegak perda. Di samping penegak perda, saya juga membantu di bidang terantip, bidang limas, sesuai jabatan saya sebagai jabatan fungsional. Video ini sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang dari ahli pertama ke ahli muda. Karena itu penggunaannya adalah HP Android. Jadi jika saat Linmas Bapak Ibu tidak memiliki HP, mungkin bisa Kasipom yang membantu membuatkan HP. Yang sudah lama sekali sebenarnya. Itulah pemakluman karena adanya perdes harus ada juknis. Jadi di pasal 7 rasanya di Permendagri 26 itu. Lanjut ada masalah trafficking, ada bencana. Nah kalau bencana ini kita tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana kita bisa satu menghindari memang bisa. Tapi kalau sudah terlaksana kita menanggulangi. Inilah limas ujung tombaknya. Ada illegal logging juga. Sementara untuk di Buleleng ini karena bukan daerah yang banyak hutan, tapi ada walaupun ada tapi sedikit ya. Terus ada juga imigran law, ada terorisme, ada illegal fishing. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya. Ini banyak permasalahan kan. Kalau ini kan tidak hanya di Limas yang menangani di desa, tapi desa Limas itu kan merupakan polisinya desa.
Jadi ada hal-hal tertentu yang mengikat nantinya dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban umum, terutama di desa masing-masing. Nah, ini ada narkoba, ada asusila, dan ada kebakaran, ini bencana, masuk bencana juga. Itulah permasalahan ketertiban umum. Selamat pagi. Untuk bukan semangat, paginya 3 kali langsung luar biasa ya. Pagi luar biasa. Selamat pagi. Luar biasa. Terima kasih. Kita bisa membuatkan mereka honor, dan tidak sedikit juga desa-desa yang sudah melaksanakan atau limasnya itu sudah ada berjaga di desanya setiap hari, Pak. Seperti di Salimekar, desa Salimekar ini, mohon maaf dikit ya, tidak membandingkan dengan desa-desa yang ada di kecamatan di Jebulu, tapi Salimekar, Bubunan, dan tentang limasnya. Kalau perdanya sudah ada ya, Perda 3 2024, dan itu sudah kita aktualisasi di desa-desa. Nah, kepanjangan tangan dari kami di bidang limas adalah teman-teman di desa. Banyak sekali kegiatan yang berkaitan dengan penanganan ketertiban umum, terutama masyarakat dan perlindungan masyarakat, tetapi belum bisa terlaksana di desa. Salah satunya adanya anggaran. Nah, saya tanya dulu, kita sambil diskusi ya, saya kadang-kadang penekanannya di diskusi dulu ya sebelum pemahaman materi ya. Kalau materi nanti teman-teman yang menyampaikan, saya pinjaman persepsi aja dulu. Rata-rata di Kasipom ini berapa dapat anggaran? Anggaran di program kegiatan di banyak lagi desa yang lainnya itu sudah. Nah, kemudian ketika saya tanya bagaimana caranya mensejahterakan mereka dan apa yang mereka peroleh dari kegiatan jaga Rika. Jadi memang diberikan honor dia, Pak, 50.000. Sampai yang karena ingin tahu, jadi kita buka pelaporannya di SPJ itu seperti apa. Jadi di sana ada kwitansi, ada berita acara serah terima, kemudian ada uraian kegiatan sesuai dengan tanggalnya mereka berjalan. Kita tangani. Kemudian yang kurang di sana pada waktu itu belum adanya SK, karena SK itu kan pasti ada. SK Limas itu harus update dia setiap tahun, ya. Karena itu merupakan dasar untuk kita bisa mengeluarkan sebuah honor. Siska Septiari, saya ini CPNS dari bidang pelindungan masyarakat, dan juga seperti yang sudah disampaikan saat ini saya sedang mengikuti Latsar CPNS. Untuk sedikit info, saya juga dari Kecamatan Seririt, itu saya dari Desa Ringgit. Ini ada Bapak Ibu. Baik, untuk pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan Nike sedikit inovasi untuk membantu Satlimas dalam mendapatkan peningkatan kapasitas. Seperti pada Permendagri nomor 26 tahun 2020, Nike setiap anggota Satlimas Nike berhak untuk mendapatkan peningkatan kapasitas Satlimas. Namun seperti yang kita ketahui bersama, Nike tidak semua anggota Nike bisa hadir secara langsung Nike mengikuti kegiatan Nike. Nah, untuk itu saya dan bidang Limas Kabupaten Buleleng juga sekaligus menjadi Satgas Limas mencoba untuk membuat pelatihan Niki dapat diakses melalui WhatsApp bisnis khusus Satgas Limas dan juga melalui video YouTube. Oke, Bapak sekalian bawa HP ya? Oke, bisa dikeluarkan dulu HP-nya.
sombaknya sudah dari dulu kan, hampir dulu dia proses umum yang ini pun nanti yang proses umum karena bapak dokter biar tidak jadi contoh yang lain. Ya suruh bapak ini yang sebagai dental yang pemenuhan perizinan dari tahun lalu. Belum penambahan. nanti kita ada nanti kan laporin sama Ya, nanti saya kasih satu. Besok aja lah kita kasih ini ya. Surat peringatan itu artinya Pak itu ada pengaduan masyarakat, terus dikasih peringatan, Pak itu harus memenuhi apa yang diingatkan, kayak itu ya. Nanti kalau terakhir sampai SP3, nanti pencabutan izin sama penutupan usaha. nanti kalau seminggu 2 kali. Kalau yang lain kemarin kita sudah dikasih datanya, rata-rata mereka punya permasalahannya seperti itu tadi, memang terkendala di RDTR itu dah yang di masalah kita yang apa kita mau lanjut atau seperti apa. Tetapi nanti karena kita coba koordinasi dengan bidang prinsipnya Pak terkait dengan kebijakan itu. Atasnya sebelumnya tidak akan memiliki KPRI 4111, tetapi secara tidak bisa. Langkah apa yang mungkin mereka lakukan itu yang belum kita nanti dia minta waktu, dia mau koordinasi ke bidang prinsip. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang kesimpulan kita sementara karena ini nanti ranahnya di ranah pimpinan, apakah kita pimpinan. Jadi mungkin itu yang akan kita sampaikan bahwa selanjutnya berdasarkan beberapa masukan seperti ini nanti silakan dari Pak Kasat maupun dari PRT Pak Kadis perizinannya yang melapor ke Pak Bupati bahwa seperti inilah keadaan kita di sini. Karena SP2 ini kan kemarin dari Pak Kasat minta per 1 Oktober sudah kita lanjut. Saya bisa ditunda dulu Pak, soalnya ini kan ada beberapa permasalahan yang kayaknya perlu kita pecahkan dulu karena ini terkait dengan SP1, SP2 itu. Kasihan teman-teman BPNS nanti sudah melaksanakan SP2, SP3 tidak bisa dipiring karena betul dengan ini kan bukan mubazir, tapi pandangan dari teman-teman di masyarakat kayak tidak bisa terjalan gitu. Jadi kalau memang bisa di-banding dulu ya kita banding dulu terkait dengan beberapa buku ini. Mungkin itu untuk yang permasalahan pertama. Kemudian mungkin permasalahan kedua ini mungkin saya setelah berpikir nih BUMDes ini kan di bawah pembinaan ini ya BPNPB BPND ya. Saya lupa mengundang mereka untuk itu, tapi mungkin teman-teman dari Despindako atau dari perizinan bisa menjelaskan terkait dengan permasalahan mereka yang tidak bisa mendapatkan itu. Karena kemarin setelah saya lihat juga mereka sudah punya SIU, punya DWP, tapi tidak bisa masuk ke OSS karena ada permasalahan di Kongres. Jadi mohon dari Despindako dulu memberikan penjelasan. Terima kasih. Ya, kalau yang sisanya mungkin dari KPU ada dari Bima itu ada yang mau disampaikan nanti. Kalau memang tidak ada lagi mungkin ya kalau memang Bapak di pemberian SP2 ini kami bisa memberikan masukan kepada medis maupun toko Alfamart yang ada di Murani. Apa kira-kira tindakan yang memungkinkan untuk mereka lakukan? Karena secara legalitas sebelum adanya OSS atau Undang-Undang Cipta Kerja mereka sudah punya SIUP dan PDP. Itu yang mereka sudah punya mungkin dari itu yang dulu dipakai ya sebagai legalitas mereka dalam melakukan usaha. Cuma permasalahannya sekarang dengan adanya OSS mereka wajib berimigrasi menjadi FIP. Nah ini terus OSS wajib mengikuti RDTR kan gitu kalau untuk usaha-usaha ini. Nah itu mungkin yang harus kita diskusikan pertama terkait itu apakah nantinya apa yang kira-kira bisa kita sampaikan kepada pengusaha terkait
untuk pemberian SP2, apakah nanti kita tetap memberikan SP2 atau kita bagaimana, itu mungkin pohon pencerahannya, karena mungkin dari dinas perizinan juga bisa menyampaikan, karena kalau kita SP2 pasti di SP3 dipilih, sedangkan mereka sebenarnya sudah punya sudah memproses tapi terkendala karena NDDN. Kalau berunding ke belakang mereka sudah punya siup NDDB. Nah ini yang agak sulit, yang mungkin perlu pencerahan. Ini itu dari kami untuk mengawali terkait dengan angka yang nomor 1. Terima kasih, silakan Bapak. Kita perkembang dari dinas PUPR hari ini harus sesuai dengan rencana tata ruang, baik itu dalam RPRW maupun PPDR. Jadi kebetulan dari yang dicantumkan di poin 1, kebetulan semuanya ada di ranahnya RPDR saja. Ya. Ini kayaknya sudah pernah mendapatkan di DPPDSP dulu Pak. Ya nggak dapat. Dulu pernah di DPPDSP. Untuk PPDR Singaraja, mungkin saya akan mundur ke belakang supaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin semua dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan ketahui semua, kami di Satpol PP budaya kami ya. Kalau sudah jam 9, jam 9 kurang 5 menit pasti saya sudah ada di sini ya. Dan jam 9 itu sampai sudah mulai. Tapi kalau kita mengundang instansi di luar kita, jadi kita menunggu sampai pinahan nanti. Dan kebetulan saat ini saya juga akan menghadiri RTP, jadi biar tidak terlambat. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat ya, rekan-rekan dari dinas perizinan, dinas perizinan yang bermaksud ya. Dan tentu saya sampaikan terima kasih kepada rekan dari dinas DPR, ada yang wakili, perdagangan, ada yang wakili, dan rekan-rekan di bidang peradaban. Hari ini kami mengevaluasi terkait dengan penertiban hukum model yang sudah kita laksanakan. Ya. Laporan evaluasi ini akan kami sampaikan kepada Pak Bupati. Nah, sebelum kita membuat laporan yang fix, kami ingin mengkoordinasikan dengan teman-teman semua yang agak terkait. Karena di lapangan ada beberapa kendala. Yang pertama, NIB tidak bisa diterbitkan karena ada permasalahan NDTR. Ya, ini nanti kita bahas dengan PU ya. Terus yang selanjutnya ada persoalan masalah apa namanya ya? Artinya secara maksud dari toko modern itu apa sih sebenarnya? Karena ternyata di lapangan persepsinya berbeda-beda. Pengertian dan pemahaman mungkin ya, yang kita satu persepsi lah. Tadi silakan dibahas ya, toko modern. Karena di lapangan toko modern itu lengkap ya, tapi tidak terkomputerisasi. Tidak pakai komputer, pakai kalkulator.
Nah itu harus apakah persepsinya apakah masuk ke bumbu neror. Berarti tidak bisa berbalik belajar sama saya. Dijadi orang ini. Foto. Bapak sebagai pendatang, Bapak apalagi orang Jawa, tolong hargai peraturan yang tidak boleh jualan tidak ada di tempat. 3 tahun 2024 itu ada artinya tidak boleh berjualan di trotoar dan ya mas ya habis dapat ya mas ya saya penegak kita utama Perda 3 tahun 2024 untuk berjualan jangan menggunakan sepadan jalan dan trotoar. Mas orang mana? Orang Bali. Kita tolong hargai Perda Kabupaten Buleleng yang berlaku saat ini. Kalau Mas melanggar, nanti saya kasih surat pernyataan. Setelah surat pernyataan Mas juga melanggar, itu saya kasih surat teguran pertama, kedua dan ketiga. Itu berlaku 7321. Nanti Mas kalau sudah dapat teguran 3, sudah ranah justisi. Nanti Mas lanjut ke dikirim ke pengadilan. Nanti itu beratnya Mas. Ya, kalau sudah SP3. Ya, SP3 pernyataan dulu itu berlaku 7 hari. Dari pernyataan 7 hari. Dari SP1 ke SP2 itu berlaku 3 hari. Dari SP1 ke SP3 itu berlaku 1 hari. Sekarang mengeluarkan SP1, Mas besoknya sudah bisa dikirim ke pengadilan. Saya penegak aturan, penegak Perda, Satpol PP. Mas berjualan dan mereka ya sama-sama selaras saling ini apa namanya, saling menghargai ya. Minta tolong dia. Ya. Mantap Mas. Bu, dari Bu ini Bekasi ada. Oh. Minta tolong ya. Di sini di mana? Kontrak ya. Sudah punya keluarga. Saya menjalankan tugas, saya kejar-kejaran sama Mas. Perkenalkan, saya siap. Ini sama keluarga Pak. Oh, berarti ini bos yang ini ya? Tidak buat sendiri. Pada mau buat sendiri biar banyak dapat apa? Bisa saya modali? Ya.
ya bukan modal sedikit nanti cari kontrakan biar bisa jalan ada jalan ya. Oh ya silakan. Tahun 2024 nanti main berapa? Oh, Reno bagaimana ya teman-temannya? Pada jualan seperti ini, Pak. Ya, ini Pak. Contoh kita. Ya, tadi kan ini barang dari dalam. Ya maaf. Menurunkan barang di sini tidak boleh, yang menurunkan di jalan dan jalan dunia. Nanti kalau Pak tidak mengerti, koordinasi sama tim Pak. Iya. Ini khusus Pak. Oke, yang mengambil yang menjalankan tugas ya jadi selalu mencoba Pak menjalankan jalan enak dulu di dalam bapaknya orang lain anggotanya ya Oke, itu Pak yang jelaskan nanti kalau Bapak kasih surat pernyataan kan ini yang pun SP1, SP2, SP3 sampai ke SP3 Bapak sudah gunakan UCC namanya ampun dikirimkan nanti kalau ampun di UCC ya nanti kalau masih pernyataan SP1, SP2 masih gunakan UCC pastikan ya ampun silakan ya ampun mudah-mudahan bertemu banyak yang pedalam Bapak ya Bapak sebenarnya tinggal nyerahnya Pak, ada orang nyerahnya. Ya tinggal nyerahan gitu. Oh, bangsa menjangkit. Kan anggapan orang luar kan kita omongnya nyerahan. Ini anggapan pasti orang berjualan. Itu anggapan orang luar masyarakat normal. Ini yang nyerahan itu perpalayan. Kan ini kan ini nyerahan jalan di bukan ini kan dibuatnya kan berjualan. Oke. Oh, di tengah. Itu perarahan. Tadi kan pakai kepal. Tadi pagi. Ya, itu banyak kepal. Tadi kalau bertukar 4 orang anak itu kan besar-besar saja kan mau dan kompleks saja gitu. Ada masih tanya-tanya. Tangnya jam berapa? Kalau jam 4, jam 5, sore. Oh, sudah hampir ya. Ini mau balik ke Bangli barangnya. Ya, ya. Tanya apa nih? Biar saling menghargai yang apa lagi buka ya. Biar apa ya? Biar tidak Bapak aja yang untung, biar semua yang untung. Ini aja Pak, biar tidak macet. Biar ada yang biar ada yang
Sudah timburnya Pak ya? Pakai gigian tadi. Oh, udah ya, kalau udah kosong. Nah, bisa dipanggil Pak? Ya. Mana dia?